Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Pria di foto ini adalah ayah Jokowi dan merupakan komandan Underbau PKI. Foto yang diklaim sebagai foto ayah Presiden Joko Widodo atau Jokowi beredar di media sosial. Dalam foto itu, pria tersebut mengenakan seragam militer dengan badge palu arit di bagian gerahnya. Menurut klaim yang tertulis dalam foto tersebut, pria itu merupakan komandan Underbau Partai Komunis Indonesia atau PKI. Di Facebook, foto tersebut diunggah salah satunya oleh akun Eja Valen di grup Jurnal Politik ketika oposisi bicara pada 1 Agustus 2020. Akun ini pun juga menuliskan narasi, "Bapak E asli keluar." Hingga artikel ini dimuat, unggahan itu telah direspon lebih dari 100 kali dan juga dibagikan sebanyak 66 kali. Lalu apakah benar pria dalam foto tersebut adalah ayah Presiden Jokowi dan merupakan komandan Underbau PKI? Berdasarkan verifikasi dari tim cek fakta, pria berseragam militer dalam foto tersebut bukanlah ayah Presiden Jokowi yang bernama Wijatno dan komandan Underbau PKI. Pria tersebut merupakan Jenderal Wang Zhen, komandan Brigade ke-359 Cina. Fakta itu didapatkan lewat pencarian foto pria tersebut dengan reverse image tool source dan Yandex Image. Melalui pencarian ini, akhirnya redaksi terhubung dengan perpustakaan online Universitas Wisconsin Milwaukee atau UWM Libraries yang menyimpan foto pria itu dalam berbagai pose. Dalam keterangan UWM, foto pria tersebut dalam unggahan akun Eja Valen diambil pada tahun 1944 oleh Harrison Furman dengan catatan China Edward. Pria dengan pose senyum lebar itu menggunakan topi dan seragam yang sama, namun tidak terdapat badge palu arit di kerah seragamnya. Karakter seragam yang sama pun terlihat dalam foto Wang Zhen dengan pose lainnya, salah satunya dengan dua foto saat Wang Zhen tengah bersama Wu Manyu, pahlawan buruh nomor 1 wilayah perbatasan di Yenan. Oleh Furman, dua foto tersebut diambil di lokasi dan juga tahun yang sama dengan foto tadi. Dikutip dari Independen, Wang Zhen adalah politikus yang lahir pada tahun 1908 dan bergabung dengan Partai Komunis Tiongkok pada tahun 1927. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Pertanian, Wakil Perdana Menteri hingga Wakil Presiden Cina pada tahun 1988 sampai 1993. Wang Zhen sendiri meninggal pada 12 Maret 1993. Tentang ayah kandung Jokowi. Dikutip dari redaksi Detikcom, nama ayah kandung Jokowi adalah Wijatno Notomiharjo. Menurut buku Saya Sujiatmi, Ibunda Jokowi, kisah perempuan pengajar kesederhanaan, Notomiharjo tinggal bersama kakeknya di Kampung Klelesan, Desa Giriroto, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah semasa melajang. Sementara itu menurut arsip pemberitaan, ayah Notomiharjo atau kakek kandung Jokowi bernama Lamidi Wiryomiharjo. Dikutip dari Detik dan Tempo, Lamidi merupakan kepala desa Kragan, Gondang Rejo, Karanganyar, Jawa Tengah. Ia menjabat pada tahun 1950 sampai dengan 1980-an. Adapun nama ibu kandung Jokowi adalah Sujiatmi. Dikutip dari laman Tirto, Sujiatmi lahir di desa tempat Notomiharjo tinggal bersama kakeknya, yakni desa Giriroto. Menurut buku Jokowi dari Bantaran Kali Anyar ke Istana, Sujiatmi menikah dengan Notomiharjo pada tahun 1959. Setelah menikah, Notomiharjo dan Sujiatmi berbisnis kayu di daerah Serambatan, Surakarta. Bisnis kayu ini awalnya dilakoni oleh Notomiharjo bersama dengan ayah Sujiatmi, Wirorejo, yang lebih dulu menekuni bisnis tersebut. Kemudian pada tahun 1962, Notomiharjo dan Sujiatmi memulai bisnis kayu sendiri setelah pindah ke Kampung Cinderojo, Lor, Kelurahan Gilingan, Banjarsari, Surakarta. Saat tragedi 1965, tetangga-tetangga Notomiharjo di kampung sebelah, Kampung Cinderojo, diciduk tentara karena terkait dengan PKI. Namun keluarga Notomiharjo tidak ikut diciduk karena tidak ada bukti keterlibatan dengan PKI maupun organisasi sayapnya. Pada tahun 70-an,
keluarga Noto Miharjo pindah ke Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Manahan, Banjarsari, Surakarta karena terkena penggusuran untuk pembangunan terminal truk dan juga perluasan pasar Pring. Ketika reformasi tahun 1998, Noto Miharjo mulai tertarik ikut partai politik. Ia sempat menjadi anggota Satuan Tugas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Menurut Sujiatmi dalam bukunya, Noto Miharjo juga pernah menggantikan ketua ranting sebuah partai nasionalis di kampungnya. Namun hanya sekitar 2 tahun ketika saat itu karena Noto Miharjo meninggal pada tahun 2000. Menurut salah satu penulis buku Jokowi dari Bantaran Kalianyar ke Istana, Wawan Masudi, sejarah asal-usul Jokowi dilacaknya mulai dari kakek nenek serta kedua orang tuanya. Kami mendatangi kampung-kampung tempat asal-usul keluarganya dan mengumpulkan beberapa sumber. Wawan juga mengatakan fakta bahwa kakek Jokowi dari ayahnya, Lamidi Wiryomiharjo, adalah kepala desa Kragan, telah membantah fitnah bahwa Jokowi merupakan keturunan dan simpatisan PKI. Orde Baru tidak mungkin membiarkan orang yang tersangkut PKI jadi kepala desa. Begitu kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Gadjah Mada itu. Bahkan, Lamidi juga dipercaya oleh keluarga Presiden kedua RI, Soeharto, untuk menjadi juru kunci sebuah makam yang berada di desa itu. Makam R.A. Tisna Ningsih yang merupakan leluhur dari Hartinah Soeharto. Sementara kakek Jokowi dari ibunya, Wirorejo, merupakan seorang pedagang bambu dan kayu. Berdasarkan pemeriksaan fakta tadi, klaim bahwa pria berseragam militer dalam foto merupakan ayah Presiden Jokowi dan merupakan komandan underbow PKI adalah keliru. Pria tersebut adalah Jenderal Wang Zhen, politikus Tiongkok yang pernah menjabat sebagai wakil Presiden Cina pada tahun 1988 sampai 1993. Dalam foto Wang Zhen yang asli pun tidak terdapat badge Palu Arit di kerah seragam. Presiden Gadungan. Presiden Gadungan adalah terjemahan dari fake presiden, bukan presiden sebenarnya. Ini bisa berarti presiden tidak kompeten, baik sebagai seorang kepala negara atau kepala pemerintahan. Ia bisa sebagai boneka yang dimainkan oleh orang, kelompok, atau kekuatan lain. Fake presiden dapat juga identik dengan presiden abal-abal. Presiden Gadungan juga disebabkan delegitimasi jabatan berupa hilangnya kepercayaan rakyat. Keberadaan presiden dinilai hanya merepotkan. Rakyat menderita oleh perilaku politik presiden yang dianggap tak berkualitas dan tak memiliki sensitivitas. Hal seperti ini adalah efek dari orientasi yang hanya pada diri dan kroninya. Lalu, rakyat pun menjadi bulan-bulanan dari slogan yang hanya bernilai pencitraan. Presiden Gadungan atau fake presiden adalah pemimpin yang ilegal. Keabsahan statusnya goyah. Sebagai contoh adalah kejutan kasus yang terbuka setelah disembunyikan 9 bulan. Putusan MA yang menyatakan pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5 tahun 2019 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Rontoklah dasar hukum penetapan pasangan Jokowi Ma'ruf. Beberapa ahli atau loyalis presiden mengatakan putusan MA nomor 44 P/HUM/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tersebut tidak berlaku surut atau retroaktif. Karenanya tak berpengaruh pada putusan MK yang menolak gugatan Prabowo Sandi. Terhadap hal ini tentu terus diperdalam dan masih bisa debat lanjutan. Indikatornya antara lain. Pertama, permohonan uji material Rahmawati CS terregister di Mahkamah Agung pada tanggal 14 Mei 2019. Artinya sebelum putusan MK 27 Juni 2019. Maknanya adalah permohonan uji material tersebut sangat berkaitan dengan Pilpres 2019. Bukan berdiri sendiri. Dalam permohonan pemohon pun juga disinggung konteks Pilpres 2019. Kedua, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan uji material pasal 3 ayat 7 PKPU tersebut
patut mengetahui dan menyadari bahwa uji material ini berkaitan dengan proses Pilpres 2019. Sehingga jika asas retroaktif tak bisa diberlakukan, putusan akan tegas mengatakan keberlakuan putusan untuk Pilpres yang akan datang, atau penafsiran argumentum a contrario. Ketiga, tafsir bahwa MK telah memenangkan pasangan Jokowi Ma'ruf, sehingga putusan MA tidak berpengaruh pada hasil Pilpres, bisa keliru total. Masalah yang diputuskan MA adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikatnya, pasal 3 ayat 7 PKPU, sedangkan pasal tersebut justru menjadi dasar hukum dari penetapan pasangan Jokowi Ma'ruf. Keempat, disembunyikannya putusan MA ini hingga 9 bulan adalah sebuah bukti bahwa putusan ini sangat berpengaruh pada keabsahan hasil Pilpres. Jika tidak, maka MA serta-merta akan mengupload atau mengumumkan kepada masyarakat demi kepastian hukum. Siapa pihak yang terlibat dalam penyembunyian atau penggelapan ini harus dituntut. Jadi di sini patut diduga kuat adanya skandal politik dan hukum yang sangat memalukan. Ada gaslighting dan ada corruption. Sinyal dari terkuaknya skandal besar. Yang jelas, putusan MA nomor 44 P/Hum/2019 tersebut akan menjadi sebuah bukti bahwa kemenangan pasangan Jokowi Ma'ruf itu sebenarnya sangat bermasalah. Cacat politik dan cacat hukum. Bila DPR menangkap aspirasi rakyat yang mempermasalahkan kualitas dan legitimasi presiden, maka putusan MA tersebut dapat dijadikan dasar sebagai proses pemakzulan presiden. Putusan MA nomor 44 P/Hum/2019 itu dalam kaitan keabsahan pasangan Jokowi Ma'ruf bukanlah pelintiran, tapi suara hukum dari keadilan dan kebenaran. Sebagai hiburan, khususnya bagi para penjilat politik dan hukum, dihimbau untuk membaca bukunya Mark Green dan juga Ralph Nader yang berjudul Fake President: Decoding Trump's Gaslighting, Corruption, and General Bullshit. Fake President tidak boleh dibiarkan, siapapun dan kapanpun, karenanya harus diakhiri.